selamat siang Sobat Ngabers dimanapun kalian berada. Di siang hari yang indah ini kita akan memulai podcast Cangcimen. Apa itu Cangcimen? Bincang Bincang siang siang. metode numeri. Yoi, baik sekali di sini dari saudara Denny. Cangcimen di sini bukan cangcimen biasa ya, yang biasa di terminal ya, bukan kocang koci permen ya. Ya, kita di sini Ini bakal untuk ngobrol sobat-sobat seputar kabar. metode numerik. Balik lagi di sini sama gue Arya Chandra, dan di sini ada dua teman gue yang bakal menemani gue di siang hari ini, ada Denny Prasetyo dan juga Ahmad Fauzan. Ya, hari ini kita mau ngebahas apa nih guys? Bahas Yang asik tentang consciousness consciousness kali ya. ya, consciousness. Ih, Nah, sebelum Boleh, kita boleh. bahas consciousness, kita tukeran Consciousness. tukeran jokes dulu ya dari gue dulu nih. Kenapa boleh, air keren. mata warnanya bening? Kalau butek air kali. Ya, Ah, bukan. Kalau kalau apa? merah darah dong. Salah. Kalau hijau namanya air maca. Iya. Iya. Lanjut, Denny jokesnya apa? Jokes gua. Lele apa yang di pinggir jalan? Lele pon umum. Ah, Ya. Pikir apa Tauzan, apa Tauzan jokesnya. aduh. Oke. Nih, ini gue punya jokes nih, tadi gue baru dapet. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Malang, Malang. Apa, Oh, apa, salah dong. apa? Denny, ayo, apa tau nggak, Den? Kan kota yang banyak bapaknya. Balik Gue papan. kasih tahu aja nih langsung ya, kota yang banyak bapak-bapaknya nih. Kota Purwodadi. Udah, jokesnya sudah selesai, langsung aja kita bahas ke topiknya, yaitu consciousness. Sebenarnya consciousness ini agak terdengar asing ya waktu kita pertama kali dengar. Setuju nggak teman-teman? Karena jarang dibahas kan di mana-mana, Benar sih. jarang dibahas. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita sadari lagi, consciousness ini bukan sekedar jadi base dari segala macam pembelajaran, tapi juga sebenarnya base dari aktivitas dalam kehidupan kita. Benar nggak teman-teman? Nah, Betul tuh. gue di sini mau menyampaikan aja kalau misalnya menurut KBBI, kesadaran ini adalah suatu keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Nah, kalau menurut lu berdua gimana tuh? Lu setuju nggak sama KBBI atau lu punya pendapat lain mengenai consciousness? Gimana? Dari saudara Denny dulu. Mungkin kalau dari gua sih ya pasti setuju lah ya. Karena uh, ketika pertama kali kita dengar kata consciousness saja itu terdengar asing, dan mungkin consciousness ini bahkan menjadi ciri khasnya dari bapak dosen kita, yaitu Pak Dai, di mana emang kesadaran merupakan uh, basic juga dari kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kalau dari menurut gue pribadi ya, kesadaran itu sebenarnya nggak datang dari diri kita sendiri, tapi kesadaran itu datangnya dari Tuhan atau Allah yang kita percayai gitu. Dimana ketika kita ingin melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari, diusahakan diawali dengan berdoa agar consciousness datang kepada kita dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu kita dapat menjalankan aktivitas secara fokus dan uh, lebih tepatnya lancar gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya apa yang dihadapi dalam dunia nyata ini, consciousness juga sangat berperan penting dalam sebuah dasar dari realita gitu, di mana realita merupakan sesuatu yang dapat diukur oleh keadaan apapun, dan bagi saya jika sesuatu tidak dapat diukur dalam keadaan apapun berarti itu bukan kenyataan gitu kan. Jadi ketika consciousness hadir dalam kenyataan ini, seorang manusia dapat berpikir bahwa kenyataan yang dihadapi di dunia ini bisa dinilai atau bisa diukur oleh manusia tersebut gitu, entah baik maupun buruk,
dan keputusannya ketika manusia itu sudah mengalami consciousness atau kesadaran, manusia itu bisa memilih antara sesuatu atau kenyataan yang baik atau yang buruk yang sudah dia rasakan ketika dia sudah menghadirkan consciousness dalam dirinya dengan berdoa kepada Tuhan, dan manusia tersebut dapat memutuskannya untuk memilih jalan yang mana gitu. Mungkin segitu dulu kali ya dari gue. Mungkin Iya, bisa dilanjut bagus nih banget. ke Setuju banget saudara nih Oja. sama Bro Gini deh. Denny. Gimana kalau misalnya consciousness itu emang bukan misalnya bisa berasal dari diri sendiri, tapi juga dari bantuan luar, seperti misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita sadari, dari saya kutip nih ya, dari pernyataan Padai tanggal 24 Mei 2021 bahwa consciousness is created by Allah, therefore Allah is the most fundamental reality. Nah, kalau misalnya menurut Ahmad Fauzan, gimana mengenai kutipan dari Pak Dai tersebut? Mungkin kalau dari gue sendiri, gue setuju banget nih sama apa yang dibilang pada di situ, bahwa consciousness is created by Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh karena itu fundamental reality itu ya balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang gue tangkap dari buat itu sih, dimana kan kalau dari pemahaman gue sendiri, dari yang gue, saya ini pemikiran gue sendiri ya, consciousness itu kan jadi apa namanya, kayak sebuah apa ya, pilihan buat kita gitu. Jadi consciousness itu adalah keadaan di mana kita bisa menentukan suatu hal itu baik atau benar, dan dari apa, interpretasi kita baik atau buruk, baik atau buruk itu, nah kita bisa milih nih, kita mau ngambil jalan yang baik atau jalan yang buruk di aktivitas kita. Nah, dari situ kita bisa, pokoknya kita bisa tahu dong kalau misalnya consciousness ini kan bisa kita dapat dengan kita menginterpretasikan lingkungan kita ya. Dan kita tahu untuk kita menginterpretasikan lingkungan ini, kita harus bisa menggunakan akal sehat kita dan hati nurani kita. Dan kita tahu juga kalau akal sehat itu merupakan salah satu anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kita sebagai manusia, yaitu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi menurut gue quote itu, sekali lagi itu gue setuju banget quote-nya itu, kalau misalnya consciousness itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, karena uh, akal sehat kita pun datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kenapa fundamental reality itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, karena uh, ya fundamental reality itu adalah suatu hal yang tidak bisa tidak bisa di-deny lagi oleh orang, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini adalah hanya titipan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita harus conscious terhadap hal tersebut, dan kita harus baik lagi ke pilihan kita tadi, dari titipan anugerah-anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, kita harus milih nih, kita mau menggunakannya di jalan yang baik atau yang buruk. Gitu sih kalau pendapat gue. Ya, setuju banget nih sama Bro Ahmad Fauzan di sini. Ya, dimana kalau misalnya consciousness itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita disebut sebagai makhluk tertinggi yang ada di muka bumi ini, karena yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah kita memiliki akal dan budi, sehingga kita dapat melihat sisi baik dan sisi buruknya, lalu kita dapat menentukan pilihan kita mau yang baik atau yang buruk. Ya, setuju banget. Nah, itu kan tadi berdasarkan dari kutipan-kutipan dari Padai ataupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita mau ngomongin tentang pengalaman pribadi nih mengenai consciousness. Nah, kalau gue sendiri, karena kan kita sering diingetin selama masa pembelajaran Metnum maupun McFlu di sini, consciousness selalu diingatkan oleh Padai agar kita tidak lupa sebagai mahasiswa untuk selalu menerapkan consciousness dalam pembelajaran, sehingga consciousness di sini ini berperan untuk mengingatkan gue agar menjalankan tanggung jawab yang sudah dipilih. Karena gue di sini memilih matkul Metnum dan McFlu, maka gue harus menjalankan tanggung jawab untuk mempelajari mata kuliah
Medtum dan McFlu. Walaupun di tengah jalan gue ini menemukan banyak kesulitan seperti beradaptasi dalam Open Modelica, Python, namun karena consciousness gue tetap terus belajar, kemudian juga gue bertanya kepada teman-teman gue karena gue merasa gue kurang dalam Open Modelica dan juga Python, sehingga gue masih perlu belajar nih. Gue sadar kalau misalnya ilmu gue ini masih kurang, sehingga gue tidak hanya berpatok pada materi yang telah diajarkan oleh Padai, namun juga mencari video pembelajaran dalam platform media YouTube ataupun di Google, sehingga itu dapat menambah ilmu yang gue miliki. Nah, kalau misalnya itu pengalaman consciousness gue dalam pembelajaran nih. Kalau misalnya Denny gimana nih? Kalau misalnya consciousness dalam pembelajaran ini kira-kira? Kalau dari gue sih ya kurang lebih sama, cuma mungkin bedanya ada di interpretasi tentang konsepnya itu sendiri kali ya. Jadi mungkin yang gue lakuin ketika gue mau mendapatkan dalam belajar, yaitu di awal belajar gue selalu berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa, karena doa merupakan sebuah pintu gerbang menuju tingkat kesadaran tertinggi, mengalami realitas yang paling mendasar. Dan ketika gue sepenuhnya setuju bahwa dengan berdoa itu merupakan cara berkomunikasi juga dengan Tuhan, insya Allah, dan selama ini yang udah gue rasain, ketika proses belajar, baik itu di kelas, mengerjakan tugas, atau bahkan gue kurang mengerti dalam sebuah materi, khususnya di Medtum atau Meklu, dengan berdoa itu memunculkan kesadaran gue untuk mencari tahu bahwa sesungguhnya pelajaran yang diberikan oleh dosen atau yang menjadi tanggung jawab gue di semester 4 ini itu merupakan pelajaran yang emang kedepannya akan penting gitu di bidang teknikan khususnya. Dan kesadaran itu muncul untuk gue membuat sebuah perubahan terhadap diri gue, di mana ketika gue sadar diri gue masih kurang, atau gue sadar gue nggak ngerti tentang menggunakan CFD Soft secara lebih jauh gitu, khususnya dalam mensimulasikannya, gue bertanya sama asisten dosen atau teman-teman yang ada di kelas juga, dan gue berusaha untuk minta tolong kepada mereka untuk menjelaskannya ke gue, lalu gue sendiri pun sadar akan kekurangan gue, dan di samping itu gue juga mencari video pembelajaran seperti YouTube atau artikel-artikel yang memang mendukung kekurangan dalam diri gue gitu. Mungkin itu dulu kali dari gue. Kalau Ya, dari Ojen gue kira-kira sama ya struggle ya sebagai mahasiswa ya, kayak misalnya sulit belajar, bener. kemudian kita sadar lalu kita mencari materinya sendiri. Nah, kalau misalnya Fauzan mungkin ada pengalaman berbeda sepertinya. Kalau misalnya di pembelajaran sih, ya namanya kita sama-sama mahasiswa ya mungkin nggak terlalu jauh sih. Kayak ya sama lah. Kayak kalau ada matkul gitu, gue kesulitan, ya gue pasti minta bantuan ke teman, atau mungkin pas lagi kelas bakal nanya ke dosen. Cuma mungkin kalau buat tambahan dari gue sendiri, gue cuma mau ngingetin kita jangan sampai lupa nih kalau misalnya kita udah merasa cukup terampil di suatu matkul, kita juga harus conscious bahwa mungkin ada teman-teman kita yang mengalami kesulitan yang pernah kita alami. Oleh karena itu, jadi ya kita jangan kasarnya jangan pelit ilmu lah. Kita juga harus conscious bahwa kita itu punya kewajiban untuk saling berbagi ke teman kita yang mengalami kesulitan. Gitu aja sih tambahan dari gue. Oke, kira-kira masih sama ya struggle-nya sebagai mahasiswa dan juga peran consciousness-nya dalam kehidupan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih consciousness itu dalam kehidupan, dan emang kita harus terapin atau enggak? Kalau misalnya menurut Denny gimana, Denny? Peran fungsi gue sangat penting sih. Ini kita ngomongin kehidupan, mungkin bukan cuma pendidikan bukan cuma pendidikan, tapi kita ngomongin kehidupan artinya secara luas gitu.
Nah, conscious ini berperan itu yang tadi gue sebutin pertama pengertiannya bahwa conscious ini berperan ketika kita sadar melihat kenyataan di dunia ini dan ada pahit, ada buruknya, ada manisnya juga, ada enaknya juga gitu. Terus ketika kita melihat itu secara sadar, kita bisa mencari jalan keluarnya atau kita bisa memilih mana yang terbaik buat diri kita. Ketika kita sadar juga dan kita memilih, kita juga udah tahu gitu resiko dari kita memilih apa. Dan menurut gua itu sangat penting banget sih consciousness dalam kehidupan. Karena ya fungsi utamanya menurut gua ada di situ gitu. Gitu mungkin kalau dari gua. Oke, kalau misalnya dari Ahmad Fauzan gimana? Ya gue setuju sih, consciousness ini penting banget gitu buat menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi kan consciousness ini kan sesuatu yang kita gunakan untuk menginterpretasikan realita ya. Itu pernah baca di sebuah artikel bahwa realita itu sebenarnya tuh sesuatu yang sangat subjektif gitu. Jadi bukan sesuatu yang objektif. Kayak misalnya kita ambil contoh lah, sebuah realita, sebuah fakta, apa namanya, air itu bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah misalnya. Nah itu tuh menurut gue sesuatu yang subjektif gitu. Kenapa? Karena sebelum kita tahu bahwa air itu adalah sebuah air itu bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah, ya walaupun itu adalah sebuah, mungkin bisa dibilang itu salah satu realitas fundamental. Cuma karena di saat dulu kita belum mengetahui itu belum menjadi sebuah realitas gitu untuk kita. Nah, untuk kita mengetahui realita tersebut, kita harus observe nih lingkungan kita. Air itu sebenarnya perilakunya gimana sih? Itu sifat-sifatnya apa aja sih? Nah, dengan kita mengobservasi lingkungan kita itu, kita jadi bisa mendapatkan realita gitu. Nah, kenapa tadi gue bilang consciousness ini sangat penting dan apa namanya kita mengobservasi lingkungan ini sangat penting karena uh, ini tuh sangat penting untuk apalagi kayak kita nih, kita kan belajar di teknik mesin ya. Kita itu jadi salah satu calon-calon insya Allah jadi pemimpin bangsa untuk memimpin bangsa kita menjadi negara yang lebih maju kan, menuju apa namanya perkembangan teknologi nggak cuma di negara ini bahkan mungkin di dunia gitu. Nah kalau misalnya kita tidak memiliki consciousness yang baik dan kita tidak bisa menginterpretasikan realita dengan baik, kita malah ujung-ujungnya bisa salah menginterpretasikan realita gitu. Contohnya kayak misalnya gua ambil contoh kayak misalnya ini deh tentang flat earth gitu. Padahal kan kalau misalnya kita observasi gitu semua bukti-bukti proof-proof kejadian yang ada di lingkungan itu kan sama kan. Yang kita observasi itu hal yang sama. Cuma karena emang mungkin tingkat consciousness orang itu beda-beda dan cara mereka menginterpretasikan dunia luar itu beda-beda. Nah, jadi apa namanya? Banyak orang yang nggak bisa menerima realita bahwa bumi itu bulat gitu. Dan itu sangat krusial dong. Itu maksud maksud gue itu kayak pemikiran yang primitif banget. Oleh karena itu consciousness ini juga penting diterapkan ke kehidupan kita di mana kita juga harus bisa nyoba nih untuk melihat dunia ini dari sudut pandang orang lain gitu. Kita juga harus bisa menerima kritik dan orang lain dan menerima apa namanya pembenaran dari orang lain gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa menginterpretasikan realita itu semakin dekat ke realitas yang fundamental gitu sih kalau dari gue. Oke, keren banget nih dari ya udah gue langsung tarik kesimpulan aja ya dari semuanya. Kalau misalnya consciousness merupakan kondisi di mana seseorang itu mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga dengan kita menerapkan consciousness dalam pembelajaran, maka kita sadar akan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa. Di mana ketika kita kurang memahami materi, maka kita akan menjadi mahasiswa yang aktif dalam mencari materi, serta melakukan pendalaman materi agar dapat memenuhi target yang telah kita tetapkan. Selain itu juga, apabila kita belajar dengan penuh kesadaran, maka materi yang kita terima pun akan lebih maksimal. Maka dari itu, Padai selalu mengingatkan para mahasiswanya untuk selalu konsius dalam melakukan pembelajaran.
Nah, conscious ini tidak cuma dilakukan dalam pembelajaran, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan. Sehingga hal tersebut menjadi fundamental yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, sekian podcast dari siang hari ini. Sobat Ngabers dimanapun kalian berada, tetap sehat, stay safe and healthy. Goodbye.